Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah P3. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perancangan Pengolahan Limbah B3 di Laboratorium Riset. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan membahas topik tersebut secara lebih mendalam agar dapat menambah pemahaman kita bersama. Adapun materi yang akan kami sampaikan telah dibagi menjadi beberapa bagian dan akan dipresentasikan secara bergantian oleh setiap anggota kelompok kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Untuk penyampaian materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Ardian Zahia. Saya persilahkan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan teknologi pengelolaan limbah B3 dari laboratorium riset. Untuk anggota kelompok 7 sendiri terdiri dari saya, Ardian Saputra, kemudian ada Jelko Melinda, kemudian ada Imelda Dekalista, Maranto Siregar, dan Koirumi Sasara. Untuk latar belakang sendiri, laboratorium riset perguruan tinggi menghasilkan limbah B3 dari praktikum, penelitian, dan analisis rutin. Untuk studi kasus di laboratorium sendiri dari Nur Hayati, belum ada sistem pengelolaan terstruktur dan berlanjutan. Kemudian ditemukan 50 laboratorium dan 6 studio dari 15 program studi penghasil limbah B3. Untuk total timbulannya sendiri yaitu 457,54 kg per minggu. Untuk permasalahannya, penyimpanan lebih dari 90 hari, dan tidak ada label atau simbol, dan pengangkutan tanpa dokumen. Tujuannya merencanakan pengelolaan limbah B3 yang komprehensif dan sesuai regulasi. Untuk profil laboratorium sendiri, ada fasilitasnya yaitu 50 laboratorium dan 6 studio dari berbagai program studi seperti teknik kimia, teknik lingkungan, metalurgi, mesin, farmasi, kimia, biologi, dan studio seni. Kemudian kegiatan sendiri yang pertama ada kegiatan praktikum dan analisis laboratorium. Praktikum menggunakan bahan kimia seperti asam, basa, indikator, dan pelarut organik untuk analisis sisa reaksi dan bahan tak terpakai menjadi limbah B3 yang korosif atau reaktif. Kemudian ada kegiatan analisis sampel lingkungan, yaitu analisis sampel lingkungan air, tanah, dan udara menggunakan berbagai reagen kimia seperti uji, COD, POD, dan logam berat. Sisa reagen dari analisis menjadi limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan. Kemudian ada kegiatan penelitian dan eksperimen laboratorium. Kegiatan penelitian laboratorium seperti sintesis ekstraksi dan pemisahan bahan kimia menggunakan pelarut organik. Proses ini menghasilkan limbah berupa pelarut bekas dan campuran bahan kimia. Rincian kegiatan. Untuk yang keempat ada kegiatan pengujian material dan rekayasa proses. Beberapa laboratorium tersebut melakukan pengujian material dengan menggunakan bahan tersebut, lalu melakukan tersebut dan menggunakan selanjutnya ada kegiatan biologi dan biologi. Praktikum mikrobiologi menggunakan mikroorganisme dan media putih untuk pengujian biologis yang menghasilkan limbah biologis dengan sertifikasi dan yang punya sterilisasi. Kegiatan untuk jumlah pengguna sebesar kurang lebih 3.940 orang per minggu yang terdiri dari mahasiswa, dosen peneliti, dan teknisi. Untuk rata-rata ini bisa disebutkan dari 1,6 orang per minggu. Yang pertama ada kegiatan hukum kimia dan analisis laboratorium. Yang kedua ada kegiatan perizinan. Yang ketiga kegiatan penelitian materi dan rekayasa proses. Yang keempat ada kegiatan praktik metodologi dan biologi. Dan yang terakhir ada kegiatan penelitian dan eksperimen laboratorium. Ini sumber yang dihasilkan dari kegiatan pertama ada 5 kali dan 2 dihasilkan. Untuk kegiatan kedua ada 5 besar. Kegiatan ketiga ada 5 berat. Kegiatan keempat ada 5 super terus. Yang terakhir di kegiatan ini ada 5 kegiatan yang berat. Untuk rekapitulasi timbulan dari kegiatan ini merupakan timbulan yang tadi sebesar 4,98 dan 11,99 kilogram. Untuk kegiatan kedua 6,2 kilogram. Untuk kegiatan ketiga 3,9 kilogram. Untuk kegiatan keempat ada 0,0 kilogram. Dan untuk kegiatan terakhir 38,18 kilogram. Untuk selanjutnya yaitu ada penyimpanan limbah B3. Yang pertama ada lama penyimpanan. Untuk penentuan lama penyimpanan limbah B3 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, khususnya pasal 28 ayat 1D yang mengatur bahwa lama penyimpanan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 ditentukan berdasarkan jumlah timbulan yang dihasilkan per hari. Kemudian untuk rincian lama penyimpanan limbah B3-nya, untuk jenis limbah asam dengan kode limbah A109D kategori 1 dengan jumlah limbah yaitu 4,98 kg per hari, lama penyimpanannya yaitu 180 hari. Kemudian untuk limbah solvent seperti benzena, toluena, dan fenol dengan kode limbah A117B, A112B, dan A106D dengan kategori 1, untuk jumlah limbahnya 11,99 kg per hari, lama penyimpanannya di 180 hari. Kemudian ada limbah basah dengan kode limbah B3A106D kategori 1, jumlah limbahnya yaitu 6,27 kg per hari dengan lama penyimpanan 180 hari. Kemudian ada limbah logam berat seperti kadmium dan timbal dengan kode limbah B3A338-5 dengan kategori 1 dengan kisaran jumlah limbahnya yaitu 3,92 kg per hari, lama penyimpanannya 180 hari. Kemudian untuk limbah infeksius dengan kode limbah A338-1 kategori 1 dengan jumlah limbah 0,02 kg per hari, lama penyimpanannya yaitu 180 hari. Terakhir untuk limbah basah dengan kode limbah B3A106D dengan kategori 1 jumlah limbah yaitu 38,18 kg per hari, untuk lama penyimpanannya sendiri sama yaitu di 180 hari.
Kemudian untuk pengemasan limbah B3 ini memiliki tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya tumpahan, kebocoran, dan kontaminasi silang antar jenis limbah selama proses penyimpanan, pemindahan maupun pengangkutan berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Berikut untuk rincian pengemasan limbah B3. Baik, selanjutnya yaitu ada penyimpanan limbah B3. Untuk tempat penyimpanan sementara limbah B3 merupakan fasilitas penting yang wajib dimiliki oleh setiap penghasil limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021. Baik, selanjutnya yaitu penyimpanan limbah B3. Untuk limbah asam sendiri dengan volume limbah 6,24 meter persegi per 6 bulannya sendiri dengan kemasan limbah B3-nya drum HDPE memiliki dimensi kemasan 0,9 dengan tinggi dan dengan diameter 0,58 dengan volume kemasan 0,2 meter kubik dan jumlah penyimpanannya selama 6 bulan ada 4. Untuk limbah solvent seperti benzena, toluena, dan fenol dengan kemasan drum HDPE memiliki tinggi 0,9 dan juga diameter 0,58 dengan volume kemasan 0,2 meter kubik dengan jumlah penyimpanan 13 per 6 bulan. Untuk limbah basa dengan kemasan drum HDPE memiliki tinggi 0,9 dengan diameter 0,58 dengan volume kemasan 0,2 meter kubik memiliki jumlah penyimpanan 5 sebanyak 6 bulan. Untuk limbah logam berat seperti JD dan juga BB memiliki kemasan limbah B3 drum HDPE dengan tinggi kemasan 0,9 dan juga berdiameter 0,58 dengan volume kemasan 0,2 meter kubik memiliki jumlah penyimpanan 3 per 6 bulan. Untuk limbah infeksius dengan kemasan limbah B3 kantong plastik kuning berlapis ganda memiliki dimensi kemasan dengan panjang 0,3, lebar 0,2 dengan volume kemasan 0,5 meter kubik memiliki jumlah penyimpanan 2 per 6 bulan. Untuk limbah campuran bahan kimia memiliki kemasan limbah B3 drum HDPE dengan dimensi kemasan memiliki tinggi 0,9 dan juga berdiameter 0,58 dengan volume kemasan 0,2 meter kubik memiliki jumlah penyimpanan 32 per 6 bulan dengan total volume 11,074 meter kubik. Selanjutnya yaitu ada neraca massa. Untuk neraca massa dari laboratorium riset sendiri bisa diperhatikan pada PPT yang sudah kami tampilkan dengan presentase hasilnya 100%. Selanjutnya yaitu ada standar operasional prosedur atau SOP untuk pengolahan limbah B3. Selanjutnya untuk SOP pengolahan limbah B3. Yang pertama ada identifikasi sumber dan jenis limbah B3 berdasarkan kegiatan penghasil. Selanjutnya ada pemilihan limbah B3 berdasarkan kode dan karakteristik bahaya, racun, mudah menyala, korosif, reaktif, dan infeksius. Selanjutnya ada pengemasan menggunakan kemasan yang sesuai dengan jenis volume limbah, memberikan label dan simbol bahaya. Lalu selanjutnya ada pencatatan ke dalam logbook TPS yang mencakup tanggal masuk, jenis limbah, kode limbah, volume, dan sumber. Selanjutnya ada penyimpanan di TPS B3 sesuai zona dan batas waktu yang telah ditentukan per jenis limbah. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemanfaatan berkala kondisi kemasan dan TPS oleh petugas HSE minimal 1 kali per minggu dan penyerahan kepada pihak ketiga berizin setiap 6 bulan disertai dokumen manifest limbah B3. Selanjutnya ada SOP tanggap darurat. Selain pengolahan rutin, diperlukan juga SOP tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di area TPS B3. Kedua, ada stabilasi atau solidifikasi, yang teknologi pengolahannya bertujuan untuk mengurangi mobilitas dan toksisitas bahan berbahaya dengan cara mengikat limbah ke dalam matriks padat yang stabil secara fisik dan kimia. Berikut adalah produk akhir teknologi pemanfaatan limbah B3. Yang pertama ada insinerasi. Untuk jenis limbah yang diinput yaitu merupakan limbah campuran bahan kimia organik dan limbah pelarik. Untuk status outputnya yaitu dimanfaatkan untuk sterilisasi menggunakan autoclave dan pemanas ruang atau pembagi listrik skala kecil waste to energy. Dan untuk yang abu atau fly bottom ash itu mengandung logam berat yang perlu dilakukan stabilisasi dan solidifikasi sebelum dilakukan di secure landfill. Terus selanjutnya ada limbah asam, limbah basah, limbah logam berat, dan abu insinerasi. Dan untuk output akhirnya yaitu jika memenuhi standar dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi non struktural yaitu berupa paving block, batako, taman, dan halaman parkir. Dan jika tidak dapat ditimbun di secure landfill kelas 1. Materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bu Nisa dan teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah kami sajikan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman terkait topik yang kami bahas. Dalam proses penyusunan dan penyampaian materi ini, kami telah berusaha menyajikannya sebaik mungkin sesuai dengan sumber dan referensi yang kami gunakan. Namun kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian materi. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi para pendengar. Kami juga berharap materi yang telah disampaikan dapat membantu dalam memahami topik yang dibahas secara lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.